bulan lagi guys. Maaf ya, sorry. Matematika gue remet soalnya. Maaf gitu ya. Halo guys. Welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau cerita-cerita bareng narasumber. Anjay, narasumber nggak tuh? Narasumber teman aku di sini. Ini dia. Carang. Jadi coba perkenalkan Kak. Halo, nama aku Gingga. Di sini aku kerja. Sebenarnya ini adik, bukan temen jatuhnya. Jadi aku dianggap adik sama kakak Gingga. Dan kakak Gingga ini tuh punya channel YouTube juga guys. Gingga, jangan lupa di subscribe ya guys. Guys, jadi kita mau nanya. Keras banget gak sih suara aku? Enggak apa. Jadi guys, aku tuh mau nanya ke kakak, gimana sih kak awal mula ke Jepang? Awal mulanya ya. Dulu ikut tes kan aku SMK ya, bukan SMA. Terus ada tes ke sekolah dari LPK. Kebetulan LPK aku JIK, LPK swasta terbesar di yang pengiriman ke Jepang ya. Terus aku ikut, lolos, ikutin prosedurnya, sampai di sini. Sampai sini. Ketika menyampe di sini, apa yang kakak rasakan? First impression? Kaget sih, kaget ke culture-nya. Walaupun udah sebelum ke sini tuh kita tuh udah belajar budaya, belajar bahasa Jepang, tapi tetap aja setelah ke sini tetap ada kagetnya. Wah, bener-bener matuhin aturan, terus tepat waktu juga orang-orangnya. Terus kalau transportasi benar-benar ya emang di jam segitu ya datang. Kalau misal ada ketelatan pasti ada informasi duluan kayak gitu. Ya, jadi di sini itu lebih mematuhi peraturan, harus ketat sayang gitu. Terstruktur kayak, ya. Terstruktur. Ya. Nah, terus gimana nih? Kakak kan masuk dari SMK langsung ke Jepang nih. Nah, di Jepang ini tuh langsung kerja kah atau kemana? Ngapain dulu kah gitu? Setelah kan pelatihan tuh jatuhnya kita ada 3 tahap pelatihan. Yang pertama pelatihan dasar, itu aku di Jogja dulu 2 bulan. Terus lanjut lagi kalau udah dapat perusahaan, wawancara juga, itu kita ada pelatihan lanjutan itu di Depok, di pusatnya. Terus setelah ke Jepang kita pelatihan lagi di Narita. Berarti pelatihannya tuh banyak banget ya? 3 kali. 3 kali. Nah, di Narita, di Jepang, di Narita sana gitu. Iya. Ngapain aja tuh? Pelatihannya tuh ngapain gitu? Kayak sekolah biasa kah atau kayak Enggak. ngapain kah gitu? Kalau aku sama teman-teman aku ngomong mah Narita Senta tuh surganya Senta. Soalnya nggak seketat tempat pelatihan di Indonesia. Iya. Lebih apa ya, sensei-senseinya di sini kan orang Jepang asli, sedangkan kalau sensei yang waktu di Indonesia tuh orang Indonesia dan Yang belajar kebanyakan bahasa Jepang. alumni dari sini, dan mereka kayak emang ngetatin kita, ya kita juga paham memang biar tujuannya ya kita memang patuh aturan biar bisa cepat beradaptasi lah. Tapi setelah di sini senseinya pada baik, nggak tidurnya juga lebih awal. Kalau di Indonesia dulu kita disuruh tidur jam 10-an, Karena kan di sini tuh siklusnya tuh bangun pagi, langsung melakukan aktivitas, habis itu ya harus tidur ya paling di bawah jam 10. Kayak sekolah, layaknya sekolah. Oke kak, jadi di sini tuh kakak udah berapa lama gitu kan? Kan aku di sini kan baru ya udah mau masuk 3 tahun lah ya, tahun ini insya Allah gitu kan. Nah kakak nih udah berapa lama di sini? Aku udah tahun ke-5. 5 guys, 5, bayangin 5. Kebayang kan di sini 5 tahun? Sempat pulang juga setelah 3 tahun selesai kontrak, aku pulang dulu terus melanjutin kontrak 2 tahun. Nah guys Tahun tuh depan, katanya Januari pulang. Januari pulang guys, berarti tinggal menghitung bulan. Berarti berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. 3 bulan lagi guys. Maaf ya, sorry. Matematika gue remet soalnya. Maaf gitu ya. Gitu. Terus kakak di sini tuh kerjanya ngapain gitu kan? Kayak Aku di apa gitu? pengolahan makanan. Pengolahan makanan Di guys. pembuatan Bento. Jadi berarti kakak termasuk yang kayak ngirimin bento-bento ke sekolah anak-anak Ya, gitu? aku perusahaan aku tuh targetnya sekolah. Emosi jangan. Nah, jadi kan kirimin project di bento gitu kan katanya. Buat sekolah, buat rumah sakit, buat panti jompo, buat kayak apa, pabrik-pabrik gitu. Oh, berarti bentonya tuh biasanya apa sih? Isinya gitu. Ya rata-rata gitu, kayak ada berapa macam isinya gitu. Kan kalau di Indonesia kan kayak ya
kita jajan lah ya gitu kan, mau makan jajan apa jajan ya sampai kenyang gitu. Kalau di sini bagaimana gitu? Kalau di Kaisa aku benar-benar ngikutin ada aturan gizinya, berapa jumlah kalori. Kan orang Jepang, Iya. kenapa rata-rata orang Jepang itu kurus-kurus? Karena memang di sekolah Jepang nggak ada jajanan kan ya? Ya nggak ada. Di sini tuh bener-bener kayak ya udah lu sekolah belajar, jangan jajan. Hati-hati Ada. ya. Makanya jangan jajan ya. Iya. Lemak ada sayang, kantinnya jaga ya. jaga apa ya, tubuh ya. Nanti kalian mengemuk sedih sendiri. Iya, Ya, jadi begitu. gitu. Emang dari kecilnya udah diatur gizinya, yaitu kerjaannya aku buat buat nyiapin. Tapi Ya. yang ini yang ngitung-ngitung gizi beda lagi ya. Oh beda lagi. Iya, Jadi aku kakak tuh di sana masak aja gitu. masak sama packing. Masak sama packing. Packing di sini tuh gimana sih? Packing di Kaisa aku beda-beda kan, ada perusahaan yang packingannya itu sekali pakai langsung buang, tapi kalau di perusahaan aku bisa dipakai berulang kali. Oh, jadi daur ulang contohnya gitu. Iya. Di sini tuh packingnya tuh kayak apa, masak terus apa di apa pack wadah apa Kalau Hoka Bento deh, nggak jauh tuh pasti tahu kan Hoka Bento. kayak Hokben. Nanti gambarnya kalau gue inget gue masukin sini ya guys ya. Pokoknya kalau inget aja begitu. Terus gimana sih cara kakak adaptasi di sini? Kebetulan banget aku tuh angkatan pertama zaman dulu. Jadi angkatan pertama 6 orang, nggak ada di waktu masuk perusahaan nggak ada orang Indonesia sama sekali. Mau nggak mau cara adaptasinya keluar dari zona nyaman kamu. Salah satu contohnya misal ikut organisasi di sini, kan kita semakin banyak tahu sama pasti banyak banget orang Indonesia yang di sini kan, kayak udah yang berkeluarga udah bertahun-tahun. Iya, Jadi iya. kita dapat informasi kayak toko murah di mana, itu kan penting banget. Terus cara kalau mau ke tempat main di sini tuh pakai bis atau pakai Densha kayak gitu-gitu. Ya tuh di sini itu apa ya namanya, langsung tinggal ke Hamamatsu apa abis dari Narita itu mau kemana dulu kah gitu? Enggak, ya karena emang kontrak kerjanya di Hamamatsu, setelah pelatihan kita langsung ke lokasi kerja masing-masing. Saya di Hamamatsu, ya di sini. Iya di Udah sini 5 tahun. guys udah 5 tahun. Kebayang nggak sih 5 tahun di sini ya kan? Pasti bahasanya sudah bagus ya kan? Nah kita coba tes pakai ngomong bahasa Jepang, silahkan. Apa mau ngomong Apa aja coba perkenalkan diri pakai bahasa Jepang ya kan? Terus bisalah coba sedikit cerita pakai bahasa Jepang, boleh? Hajimemashite, Duita desu, 24 desu. 5年間ここに住んでいます。 Wih guys, bayangin 5 tahun begitu aja 5 tahun itu belajar, sedangkan gue nggak belajar apa-apa. Tips kalau Iya nggak apa-apa. Oke guys, jadi gini guys, tipsnya itu apa kak? enggak, tips kalau mau belajar bahasa Jepang, ya jangan takut, kayak ada ini. Jadi guys, kalau Ceritain kalian deh. tuh pengen apa ya namanya, pengen bisa bahasa luar, kalian coba deh datang ke tempatnya. Betul. Terus kalian cari orang yang bisa diajak ngobrol di ini. Kalian coba Mau nggak mau gitu loh. ya coba kalian keluar gitu. Jangan kalian cuma belajar di rumah untuk apa kayak belajar Nerima denger langsung, ya. tapi Mendingan cari kalian tahu. cari tahu apa yang kalian mau tahu, apa yang kalian pengen belajarin. Nah kalian datang gitu, kalian datang ke tempatnya untuk apa namanya, Berani untuk sih. berani belajar sendiri atau dengan orang luar gitu. Misalnya yang datang ke country kalian gitu, kalian datang, kalian ajak ngobrol, karena biasanya kalau orang luar itu lebih welcome daripada orang kita sendiri. Karena bener ya, kalau orang luar tuh lebih welcome banget sama kita gitu. Kayak maksudnya meskipun kita salah pasti kita akan diperbaiki, bukannya dikritik gitu. Bukan dijudge. Karena kalau orang belajar itu kalau nggak You have to try it. ya harus itu Nyoba. kan. Ya nyoba aja dulu. Nyoba. Harus nyobi Coba guys, berani. karena apalagi bahasa kan, kalau bahasa kalian nggak praktekin ya nggak bakalan pernah bisa. Kalau cuma tulis aja kan, namanya bahasa untuk dipakai sehari-hari ya, kalian harus belajar ngomong. Walaupun itu salah-salah, pasti orang Jepang sangat mengapresiasi itu. Oh ya, paham kalau kita tuh gaikokujin gitu. iya, gaikakujing itu bentar kak. Gaikakujing itu orang luar, orang asing gitu. Jadi bukan orang dalam negeri gitu. Itu. Jadi ya emang pasti diapresiasi, karena aku juga di sekolah kayak aku tuh baru 2 tahun nih di sini ya, udah mau 3 tahun insya Allah nanti. Nah kayak teman-teman aku di sini tuh banyak yang ini sih sebenarnya, kayak
wah 2 tahun di sini lu udah bagus gitu, kayak spellingnya dari semua segala macam ya, meskipun memang masih ada yang kurang mengerti, tapi namanya kita belajar pasti ada lah apa namanya proses, ada progresnya pasti. Di hidup juga kan ada prosesnya masing-masing begitu. Dewasa banget ya kan guys ya, gitu kan, begitu. Bentar ya, jadi gimana nih Kak, kan udah mau pulang, perasaannya tuh berat apa? Yes, akhirnya gue pulang gitu, kayak akhirnya setelah 5 tahun gitu kan, gue kayak oh my god gitu, kayak gimana gimana gitu. Iya. Kalau sekarang pasti ditanya itu campur aduk sih, Dek. Senang karena mau ketemu keluarga, tapi sedih juga karena di sini juga keluarga gitu. Iya, di sini tuh kita udah kayak ngerasa ini dia ya rumah ketiga mungkin ya. Ya, soalnya apalagi kan kalau di perusahaan aku sendiri, karena emang udah akrab sama orang-orangnya juga, sama atasan, sama junior juga, yang orang Indonesia kan punya junior juga ya. Ya emang udah ngerasa kayak keluarga, tapi mau nggak mau kalau misal aku nggak selesai di sini, bisa sih lanjut lagi ditawarin, tapi menurut aku pribadi, kalau aku tetap di sini aku nggak bakalan belajar hal baru. Nah itulah guys, makanya kalian harus keluar dari zona nyaman. Ingat guys, kan ada lagu ya, cuman gue nggak hafal lagunya. Gimana? Gitu deh pokoknya. Ya intinya jangan stay di zona nyaman kalian, karena kalau kalian stay di zona nyaman kalian nggak akan bisa maju. Kalau kalian mau sukses, maju belai, jangan diem aja. Rebahan boleh, asal otak tetap berpikir ya kan, kreatif bikin api kayak gitu, dalgona coffee kayak gitu, iya kan, ya, api gitu pokoknya ya kan, api aja gitu, yang bisa bikin orang tuh apa ya, bisa dibilang ada pembelajaran ya, punya meskipun lagi covid ya di Indonesia gitu kan, bisa inilah apa namanya, bisa tetap survive ya, jangan diem ya udahlah covid gitu kan, gue main TikTok, tiduran, rebahan, apa gitu kan, ya kan. Nah terus apa lagi tuh, apa itu guys. Jadi mungkin segitu aja dulu ya, kita cerita soal kakak ini, kakak Gingga ya kan. Jangan lupa buat selalu nonton video gue ya kan, harus dong. Iya. Harus wajib. Oke guys, jangan lupa subscribe, komen ya, share ke keluarga kalian, ke friend kalian, ke mana, ke bos kalian, ke adik kalian, ke siapapun ya, pokoknya jangan lupa di share ya kan nih. Subscribe juga channelnya kakak Gingga. Halo Gingga. Terus Instagramnya boleh? Gingga.2708. Nah jangan lupa di like ya, di follow ya kan, di follow, di subscribe, ditonton deh tuh ya, karena di channel kakak juga banyak apa Kak? Aku cerita tentang masalah teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, soalnya itu struggle aku waktu di sini juga kan. Jadi angkatan pertama tuh nggak semudah yang dipikir orang, kayak kita tuh belajar dari naik bis emang beda sama orang Jepang. Aku lebih ke ngasih informasi buat teman-teman yang pengen banget pergi ke Jepang. Jadi bisa tonton deh. Bisa tonton guys, banyak tips-tips juga ya kan. Nanti. Gimana sih caranya gitu kan? Gimana sih Jepang itu? Nah kalau misalnya kalian mau lihat jalan-jalan doang, bisa ke channel gue guys ya kan. Sampai ketemu lagi nanti mungkin aku bakal main ke channel kakak, gimana Kak? Iya pasti. Jadi Nanti tungguin aku aja. Oke guys, jadi sampai jumpa lagi, bye bye.